Shalom pemirsa CB Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi ketika kita mau untuk sungguh-sungguh mempelajari setiap bacaan-bacaan yang ada di dalam buku ini, maka kehidupan kita itu bisa menjadi lebih sederhana. Kita juga bisa memancarkan kasih Yesus dimanapun kita berada, karena ketika kita mempelajari buku ini, maka kita itu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Karena di dalam buku ini begitu banyak contoh-contoh tabiat-tabiat para nabi-nabi dan juga banyak tokoh-tokoh yang akan membuat kita bisa menjadi serupa dengan tabiat mereka. Terutama lagi apabila kita mau mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 321. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara berhenti daripada aktivitas saudara sekalian, dan juga saudara bisa mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga kita bisa mendengarkan pekabaran firman Tuhan bersama-sama. Judul bacaan kita kali ini, Barnabas senang karena orang-orang percaya baru. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 22 dan 23. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Tuhan, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, jadi dari judulnya dan juga ayat intinya, pada kesempatan kali ini akan menceritakan bagaimana Barnabas diutus ke Antiokhia untuk membagikan Injil Tuhan. Tetapi ketika dia tiba di sana, ternyata sudah ada pendahulu-pendahulunya dan juga orang-orang di sana telah menerima Injil tersebut. Sehingga Barnabas berkata kepada mereka semua agar mereka itu tetap setia kepada Tuhan. Sesudah murid-murid diusir dari Yerusalem oleh penganiayaan, pekabaran Injil tersebar dengan cepatnya melalui daerah yang terletak pada perbatasan, dan banyak rombongan yang kecil dari orang-orang yang percaya dibentuk dalam pusat-pusat yang penting. Nah, jadi dari bagian pertamanya ini saja bagaimana dikatakan bahwa ketika murid-murid itu terpecah dan diusir dari Yerusalem, ternyata di situ kita bisa melihat bukan hanya negatifnya saja, tetapi positifnya. Mereka terpencar sehingga pekabaran Injil itu lebih gampang tersebar, dan juga banyak kelompok-kelompok kecil yang terbentuk karena murid-murid tersebut telah terpencar. Di antara tempat-tempat yang disebutkan di mana Injil diterima dengan gembiranya di Antiokhia yang menjadi ibu kota Syria, perdagangan yang luas yang dijalankan di kota yang berpenduduk banyak membawa kota itu dihuni oleh orang dari kebangsaan yang berbeda-beda. Di samping itu, Antiokhia dikenal sebagai tempat pecinta kesenangan dan kepelisiran. Karena situasinya yang menyehatkan, lingkungan yang indah, dan kekayaan, kebudayaan, serta kehalusan budi pekerti terdapat di sana. Pada zaman rasul-rasul, kota itu telah menjadi kota kemewahan dan kejahatan. Nah, jadi di sini Barnabas itu diutus untuk pergi ke Antiokhia. Antiokhia ini merupakan
kota yang menjadi ibu kota Syria. Jadi seperti yang kita ketahui, di mana apabila kota itu menjadi sebuah ibu kota, maka pastilah kota itu adalah kota yang besar, yang sangat ramai. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa melihat seperti Jakarta. Jakarta itu pasti karena dia ibu kota, dia itu sangat besar dan juga ramai. Dan juga kalau di sini dikatakan Antioquia itu menjadi pusat perdagangan. Dan juga karena menjadi pusat perdagangan, otomatis di kota tersebut begitu banyak orang-orang dari kebangsaan yang berbeda-beda. Tapi meskipun kota itu adalah kota yang mewah, tapi di situ juga terdapat sisi negatifnya. Dikatakan bahwa kota ini atau Antioquia dikenal sebagai tempat pecinta kesenangan dan kepelisiran. Nah, jadi mungkin kalau ada seseorang yang masih baru yang ingin ke kota tersebut, apabila dia tidak memiliki iman yang kuat, pastilah dia akan mudah terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita menyatakan ingin pergi ke suatu tempat untuk mengabarkan pekabaran firman Tuhan, tapi apabila diri kita ini belum memiliki iman yang kuat atau kita belum matang secara seutuhnya, maka sudah pastilah kita akan ditarik oleh lingkungan yang kurang sehat tersebut. Mungkin hari pertama atau kedua kita masih bisa berdiri dengan prinsip kita. Tapi seiring berjalannya waktu, apabila kita tidak memiliki iman yang kuat, maka pastilah kita juga akan jatuh dan kita bisa merasakan bahwa ternyata kita itu memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa pada zaman Rasul-Rasul, kota itu telah menjadi kota kemewahan dan kejahatan. Nah, ini sudah dari zaman Rasul-Rasul ya, dikatakan bahwa apabila kota yang besar, maka sudah pastilah kota tersebut mewah. Dan juga di balik kemewahan tersebut sudah pastilah banyak kejahatan. Nah, jadi di sini Barnabas itu harus membagikan pekabaran firman Tuhan di kota yang mewah tersebut. Tapi dia juga itu harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai macam cobaan yang berada di dalam kota tersebut. Injil itu telah diajarkan secara umum di Antioquia oleh murid-murid yang tertentu dari Siprus dan Kirene yang datang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka itu, dan pekerjaan mereka yang sungguh-sungguh menghasilkan buah yang banyak. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, jadi sebelum Barnabas datang ke kota ini, ternyata Injil itu telah diajarkan oleh murid-murid tertentu yang berasal dari Siprus dan Kirene. Nah, jadi luar biasa sekali ya, bagaimana murid-murid itu mereka begitu antusias untuk membagikan pekabaran Bapa di surga. Dan juga kita itu bisa menjadi seperti murid-murid apabila kita dari lingkungan kita, mungkin dari keluarga kita itu memiliki fondasi yang kuat. Sehingga ketika kita memiliki fondasi yang kuat, kita memiliki keinginan yang besar untuk membagikan Injil kebenaran tersebut, maka pastilah Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kesempatan. Nah, tetapi sebelum kita ingin membagikan pekabaran firman Tuhan kepada orang-orang, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah membangun fondasi di dalam diri kita. Dan juga kita harus menunggu waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat di mana Tuhan akan mengutus kita. Janganlah ketika kita sudah mempelajari firman Tuhan dan kita berpikir bahwa kita ini sudah bisa dibilang menguasai segalanya, malah kita yang mencari tempat di mana kita akan mengabarkan pekabaran tersebut. Tetapi ternyata hal tersebut tidaklah benar, karena apa yang kita pilih jika itu berasal dari hati kita, sudah pastilah tidak akan baik. Tetapi apabila kita memilih sesuatu dan sesuatu tersebut itu juga merupakan pilihan Tuhan dan kita melaksanakannya, maka sudah pasti meskipun hal tersebut sulit, pasti Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan segalanya. Selanjutnya dikatakan di sini bahwa maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada
jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Waktu ia tiba di ladang yang baru itu, Barnabas melihat pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh rahmat ilahi. Bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 132 dan 133. Nah, jadi seperti yang saya katakan bahwa pengabaran tersebut telah diberitakan di Antiokhia. Jadi ketika Barnabas sampai di sana, dia itu tidak perlu lagi bersusah payah, karena bisa dikatakan bahwa orang-orang di tempat tersebut sudah ada sebagian orang yang menerima pengabaran Yesus tersebut. Sehingga Barnabas di sini dikatakan dia itu hanya memperingatkan mereka dan juga menasihati mereka supaya mereka semua tetap berada di jalan Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat ya bagaimana perjuangan murid-murid itu ketika mereka terpecah, mereka tetap memiliki suatu keyakinan yang teguh, yaitu membagikan pengabaran Tuhan kepada semua orang dimanapun mereka berada. Contohnya di Antiokhia, ketika mereka membagikan pengabaran dan juga beberapa waktunya lagi Barnabas datang ke tempat tersebut. Nah, murid-murid itu mereka tidak menyadari ternyata apa yang mereka bagikan itu kepada orang-orang di Antiokhia, ternyata orang-orang di sana itu tetap mengingat pengabaran dari mereka. Dan juga ketika Barnabas tiba, Barnabas sangat senang karena apa yang telah dilakukan oleh murid-murid sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita memiliki suatu roh yang ingin sungguh-sungguh, suatu kemauan untuk membagikan pengabaran firman Tuhan, maka kita juga bisa menjadi seperti murid-murid yang terpecah belah tersebut. Di mana mungkin ketika kita membagikan suatu pengabaran firman Tuhan, mungkin kita itu tidak perlu berkhotbah atau berkata-kata, tapi ketika kita berada di suatu tempat yang baru, kita itu hanya perlu dengan perbuatan kita, bagaimana kita itu melakukan segala sesuatu itu dengan benar, sehingga orang-orang di tempat tersebut itu bisa melihat kita. Dan juga mungkin kita berpikir ketika kita melakukan sesuatu yang benar itu pasti akan terasa agak sedikit sulit, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa hal yang jujur itu apabila kita melakukannya pasti akan terasa sulit. Karena seperti yang kita ketahui bersama, apabila kita melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, pasti ada orang yang akan berusaha membuat kita itu agar tidak disukai oleh orang lain. Nah, meskipun kita memiliki saingan yang banyak atau orang-orang yang kurang menyukai kita, tapi apabila kita sungguh-sungguh ingin melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan membantu kita. Seperti halnya murid-murid tersebut. Mereka membagikan pengabaran firman Tuhan dan juga mereka sangat membantu Barnabas. Ketika Barnabas datang, ternyata sudah ada sebagian besar orang yang menerima ajaran daripada Tuhan Yesus. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui kesempatan kali ini kita itu bisa menjadi orang-orang yang bisa membagikan kasih Yesus melalui tingkah laku dan juga perbuatan kita dimanapun kita berada. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.